ini hal yang perlu kita hayati, yang bahwasanya belum tentu itu si fulan atau si A, si B dan sebagainya amalnya kelihatannya kincling-kincling sudah bagus sekali ya, namun kasus nyatanya sementara manakala menurut saya, keyakinan saya, ada 30 rumah atau 45 ke depan, ke belakang, ke samping dan ke kiri dan ke kanan masih banyak yang perlu uluran tangan dari kita. Walaupun kita pakai kubah dengan emas taruhlah, walaupun rumah kita itu sudah luar biasa atau membangun tempat peribadatan tertentu dengan biaya sekian miliar, menurut saya percuma kamu hidup. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Wong wilahing jati nukuni hajat-hajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulya. Saya membaca sebuah komentar, sekali lagi saya tidak serik murino yang penggalih kalau istilah Jawa itu tidak, namun saya akan memberikan sebuah jawaban mengenai pandangan seseorang yang mustahil leluhur itu bisa berkata-kata atau menyampaikan pesan kepada anak cucu yang masih hidup di bumi, sebab leluhur rata-rata itu adalah masuk ke neraka lah pahamnya. Dia kan cuma neraka saja. Kalau di Jawa itu kan antara Pati Matio, Pati Nisto, Pati Utomo gitu. Nah, itu kan pemahamannya dalam neraka. Di sana leluhur sedang menunggu-nunggu anak yang soleh, menunggu doanya. Kok malah leluhur mana yang bisa berbicara dengan manusia, dengan orang-orang seperti saya lah, dengan kasarnya itu. Nah, saya akan menyampaikan bahwa pemahaman leluhur itu perlu, ya sekali lagi pemahaman leluhur itu sangat perlu. Leluhur itu siapa? Leluhur ya arwah-arwah atau ruh-ruh dari Adam sampai dengan bapak ibu kita atau kakek nenek kita yang sudah kembali ke alam sana. Dan lalu kembali ke alam sana itu tidak semua masuk bisa sempurna, ya sekali lagi kembali ke alam sana tidak semua bisa sempurna. Lah kebanyakan kalau istilah Jawa itu pati manasar, pati manusuk. Manusuk itu ya sukmatilwi yang menitis kepada anak cucunya lah. Saya akan menjelaskan beberapa yang saya pahami mengenai keluhuran ya. Mengenai keluhuran, siapakah itu leluhur? Leluhur itu ya dari Adam sampai sekarang, leluhur yang menurunkan kita ya, itulah leluhur. Lah leluhur itu sifatnya sudah arwah atau kegaiban atau ruh lah. Leluhur kebanyakan arwah leluhur yang saya maksud di sana, banyak yang kebanyakan itu adalah manasar. Manasar itu ya tumiboing watu kayu, uwit gedelan sapanunggalane, berada di tepi jalan dan sebagainya. Itulah yang dimaksud oleh mereka bahwasanya hanya menunggu-nunggu doa daripada kita lah. Kita sekarang pertanyaannya, kita itu mendoakan atau kita minta doa? Ya tentunya jawaban saya, ada leluhur yang minta doa atau arwah leluhur yang minta doa, ada leluhur yang patut dimintai doa. Nah, ini yang perlu saya uraikan. Dalam hal ini saya patut menguraikan karena agar tidak timbul hal-hal yang sifatnya itu olok-olok ya. Sifatnya olok-olok, saya mengolok-olok ibaratnya kaum agama umpamanya atau paham tertentu yang mengatakan bahwasanya tidak mungkin manusia bisa menerima bahasa dari leluhur. Lah, satu sisi saya juga mengolok-olok, wah itu kan pemahamanmu yang taunya hanya surga neraka, pinter bodoh, salah benar dan sebagainya gitu, sugih melarat dan sebagainya lah. Dalam paham Jawa yang saya maksud, guru saya, kata-kata guru saya, kata guru tuduh dan kata guru patuh, kalau Jawa itu, kalau Nusantara ini, khususnya Jawa yang saya maksud, adalah pemahamannya sudah bukan surga dan neraka, namun kasampurnaning pati, kasampurnaning urip. Kasampurnaning pati bisa ditempuh manakala
kita bisa menggapai sempurnaning urip. Lah manakala kita sudah tidak bisa menggapai sempurnaning urip itu, tentunya tidak mungkin akan bisa menggapai sempurnaning pati. Lah apakah semua orang ini bisa menggapai sempurnaning urip? Ya, sedangkan sementara ini rata-rata manusia disibukkan dengan kaboten sungu. Kaboten sungu ya kaboten keinginan, kaboten kebutuhan yang seolah-olah tidak percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita hidup di bumi ini sudah terjamin secara keseluruhannya selagi masih hidup. Tentunya fasilitasnya pangan dan tempat ini bumi, pangan itu disediakan. Namun kebanyakan orang adalah ingin lebih. Lah ingin lebih bukan bermaksud lebih, ingin lebih. Kalau bermaksud lebih itu mungkin saya bermaksud lebih untuk bisa memayu gayuning bawono, atau kalau kata orang banyak itu pinaringan rezeki kang lebih, berdoanya itu kan muga-muga kanggo sanggung ibadah. Lah ing mongko itu ya, padahal ya di satu sisi yang namanya ngibadah tanpa disadari itu banyak sekali ngibadah yang mubah, ngamal yang batal. Lah yang seperti apa ya dipikir sendirilah. Taruhlah bagaimana ibadah yang mubah, bagaimana ngamal yang batal. Lah rata-rata sekarang secara seremonial saya sering mengatakan, dan saya akan sering mengatakan bahwasanya peribadatan sekarang itu adalah peribadatan yang legalitas, yang seremonial, yang diketahui oleh orang banyak. Lah sementara di satu sisi yang diterima justru niatan dan tidak diketahui oleh orang banyak. Lah ini hal yang perlu kita hayati, yang bahwasanya belum tentu itu si fulan atau si A, si B dan sebagainya amalnya kelihatannya kincling-kincling sudah bagus sekali ya, namun kasunyatanya sementara manakala menurut saya, keyakinan saya ada 30 rumah atau 45 ke sana, ke depan, ke belakang, ke samping dan ke kiri dan ke kanan, masih banyak yang perlu uluran tangan dari kita. Walaupun kita pakai kubah dengan emas taruhlah, walaupun rumah kita itu sudah luar biasa, atau membangun tempat peribadatan tertentu dengan biaya sekian miliar, menurut saya percuma kamu hidup. Lah artinya saya cenderung mengajak kepada manusia itu mesti melakukan asas realitas ya, bukan asas legalitas. Kalau legalitas kan kelihatannya koyo-yoyo resmi, wah ingkang minulyo, lalu yang terhormat Bapak ini memberilah, padahal itu uang negara saja dikatakan memberi atas jasanya. Lah dia kan hanya modal kertas ya, modal kertas, dan lalu menggelontorkan sebuah anggaran itu umpamanya untuk jalan setapak atau untuk apa, untuk pembangunan masjid, seolah-olah dia yang beramal. Apalagi ini mendekati tahun politik, tentunya banyak sekali yang demikian. Lah saya tidak benci, sekali lagi pantang bagi kami untuk benci, namun ada kalanya saya mengkritisi untuk bahu-membahu. Kita cenderung kepada asas realitas. Lah kembali lagi kepada keluhuran ya, keluhuran yang dimaksud siapa? Leluhur yang bisa berkata-kata dengan kita ini ya, itulah yang dikatakan menurut saya adalah sukma sejati dan sukma diluwi. Kalau sukma yang penasaran atau sukma yang gentayangan taruhlah, tentunya yang ditunggu hanya doa. Lah sekali lagi saya mengatakan, sukma gentayangan ini yang ditunggu hanya doa dan tindakan dari kita yang mampu menolongnya. Namun kalau sukma sejati dan sukma diluwi di alam sana, sukma diluwi umpamanya Pangeran Diponegoro, umpamanya lagi Bung Karno, umpamanya lagi yang sukma sejati itu ya diantaranya adalah Prabu Siliwangi. Ini kelasnya sudah tinggi lagi. Jadi saya mengatakan leluhur yang bisa berkata-kata dengan kita semua ini adalah sukmo diluwi dan sukmo sejati. Lah manakala kita tidak meyakini adanya yang jangkungi kita, adanya sukma diluwi dan sukma sejati yang mengikuti kita tahu apa sukma suci kita ya di dalam diri kita. Menurut saya itu ada 3 sukma. Sukma suci itu adalah sukma yang baru ketika kita janin 4 bulan ditiupkan oleh malaikat, oleh Tuhan melalui malaikat yang saya masuk ke janin kita, itu namanya sukma suci, sukma baru. Lah lalu yang satu lagi adalah sukma diluwi. Sukma diluwi itu ya sukma yang dulu linewi, umpamanya
jadi raja dan sebagainya, tapi belum tuntas kewajiban hidupnya. Lalu sukma sejati itu sukma yang sudah sampai ke kasampurnaan, namun ditugaskan lagi ke bumi untuk mengikuti anak cucu dalam rangka menuntaskan hajat-hajatnya leluhur tempo dulu yang belum tersampaikan. Lah, kali ini saya menyampaikan intinya itu adalah siapa arwah yang bisa berkata-kata dengan kita itu ya arwah leluhur yang lindungi dan arwah leluhur yang sejati. Lah, selebihnya ibaratnya kaya raya dan sebagainya, namun mohon maaf ya, matinya di jalan umpamanya. Lah, ini termasuk mungkin sukma penasaran. Kalau keyakinan saya adalah sukma manasar. Namun saya tidak akan berbicara banyak mengenai hal yang demikian karena takut menyinggung beberapa orang yang keluarganya atau yang dirinya melakukan tidak sesuai dengan spek tuntunan kejawen menurut saya. Lah, inilah yang saya yakini bahwasanya ada orang yang masih bisa berkata-kata dengan leluhur dan tidak semua leluhur itu menjadi orang penasaran. Namanya juga leluhur, tentu keluhuran dan perlu ditugaskan lagi karena memang malaikat dan sebagainya kalau menurut agama tertentu ya yang namanya Kanjeng Nabi Muhammad saja itu tidak berkata-kata langsung dengan Tuhan. Nabi Musa juga banyak tidak berkata-kata langsung dengan Tuhan, tapi melalui perantaraan malaikat. Lah, kalau di Jawa ini tentunya perantaraannya adalah Sang Hyang dan leluhur. Mengapa Kanjeng Nabi Muhammad, mohon maaf, ketika Mi'raj Jabaya itu ditemui oleh Nabi Idris? Lah, ini diantaranya adalah arwah leluhur. Jadi memahamkan mengenai keluhuran ini adalah sukma diluwi dan sukma sejati, itulah yang disebut leluhur yang bisa berkata-kata dengan beberapa orang yang melakukan tentunya sesuai dengan spek keluhuran. Tidak semua orang bisa berkata dengan leluhur dong, tentunya yang memenuhi spek sering tapo broto umpamanya, sering melakukan tahajud umpamanya. Lah, ini orang-orang yang demikianlah itu yang bisa berkata-kata dengan leluhur. Lalu leluhur juga ada klasifikasinya, tidak semua leluhur itu tingkat tinggi dan sebagainya. Lah, bagaimana dengan setiap orang yang sering ketemu dengan A, B, C atau bahkan ini itu, ya kita iakan saja. Namun kita sebagai manusia tentu punya koreksi yang tersendiri, yang matang. Artinya ulah rosonya lebih matang, sebab segala sesuatu mesti menggunakan roso rumang saneng urip. Lah, dalam kali ini saya menyampaikan intinya ada beberapa leluhur dan ada beberapa orang yang saya yakin bisa berkata-kata dengan kegaibannya leluhur. Saya rasa demikian. Terima kasih.